Korintus pasal yang ke-14 ayat 40 dia punya berikut peraturan dalam pertemuan jemaat 1, 2, 3. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Amin. Dalam konteks ini, latar belakang ini, surat Paulus ditulis oleh Rasul Paulus kepada di jemaat Korintus. Pada saat itu jemaat mengalami banyak masalah atau perselisihan, perpecahan dan ketidak teratur dalam ibadah maupun dalam pelayanan. Karena itu Paulus menasihati agar segala sesuatu itu dilakukan dengan sopan dan teratur. Artinya dalam kehidupan jemaat maupun organisasi pelayanan harus teratur. Hal ini juga berlaku bagi setiap organisasi Kristen, baik dalam gereja, pemuda, pelayanan lain. Tanpa kesatuan organisasi tidak akan berjalan dengan baik. Harus saya temani tadi bahwa pada pagi hari ini organisasi membutuhkan kesatuan. Poin yang pertama, organisasi tanpa kesatuan akan mengalami kekacauan. Dalam konteks ini Rasul Paulus dia menegaskan bahwa firman Tuhan berkata segala sesuatu yang harus berjalan dengan teratur. Jika dalam organisasi setiap organisasi berjalan dengan sendiri-sendiri, yang terjadi adalah ada perselisihan, saling menjatuhkan, dan pekerjaannya tidak sia-sia. Dalam Rasul Paulus dia menjelaskan bahwa di mana jemaat di Korintus mereka punya pelayanan, mereka punya karunia-karunia, maka mereka melayani Tuhan dalam organisasi gereja, dalam pelayanan. Tetapi mereka mengalami kekacauan karena mereka tidak kesatuan. Mereka mengalami hal yang tidak serius. Maka Rasul Paulus menegaskan setiap organisasi pelayanan harus dilakukan dengan teratur, harus dengan baik dalam tujuan ini. Namun segala sesuatu harus berjalan dengan sopan. Setiap organisasi, kalau kita berbentuk organisasi, harus organisasi yang kuat. Setiap pemimpin yang harus yang kuat, yang punya tanggung jawab, yang punya berhikmat, maka organisasi itu berjalan dengan lancar. Ketika organisasi kita membentuk organisasi, tetapi organisasi ini tidak berjalan dengan baik, maka akan mengalami kekacauan atau masalah. Poin yang kedua, kesatuan terjadi ketika setiap anggota menghargai dan peran. Dalam organisasi ada setiap orang yang memiliki berbeda. Ada anggota, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, dan ada anggota. Jika anggota, ketua, sekretaris, anggota, mereka kalau tidak kerjasama, maka organisasi itu akan tidak berjalan dengan baik. Setiap yang memimpin organisasi harus yang bertanggung jawab, harus mempunyai karakter yang baik. Maka dalam
organisasi itu yang akan memperkuatkan untuk organisasi ini juga membantu kita untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam organisasi ini juga untuk membantu kita untuk ada yang pelayanan di luar, ada yang pelayanan dimanapun kita pelayanan. Kalau kita organisasi kita ini berjalan dengan baik. Dalam Rasul Paulus ini menegaskan bahwa di mana orang-orang di Korintus mereka punya pelayanan karunia luar biasa, tetapi mereka tidak dengan teratur. Maka Rasul Paulus menegaskan bahwa setiap pelayanan harus bersatu, jangan berbedakan dengan satu sama lain. Organisasi harus kompak, harus berjalan dengan baik. Dalam organisasi ini juga membantu kita untuk dekat kepada Tuhan. Poin yang ketiga, kesatuan membawa kemajuan dan berkat. Ketika organisasi hidup kesatuan, pelayanan menjadi kuat, pekerjaan menjadi ringan, nama Tuhan dimuliakan. Kesatuan bukan hanya untuk membuat organisasi berhasil, tetapi juga menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ketika kita membentuk organisasi, bukan kita membuka pelayanan, organisasi pelayanan maupun dalam gereja, dalam di luar dari pelayanan. Ketika organisasi ini menjadi harus nama Tuhan yang harus dimuliakan. Dalam organisasi ini juga membantu kita untuk dekat kepada Tuhan. Saya berapa tahun yang lalu, 2018, saya bergabung sama organisasi anak. Memang saat itu aku masih belajar, tapi saya bergabung sama mahasiswa. Saya pada waktu itu saya sangat jauh dari Tuhan, tidak pernah datang ke gereja. Tetapi abang saya itu dia bergabung dengan organisasi itu. Organisasi itu hanya mereka punya persekutuan itu hanya beribadah di keluarga maupun di teman-teman atau punya teman-teman mahasiswa. Saya belajar organisasi itu ketika abang saya itu bilang begini, kalau kamu ikut organisasi ini, kamu harus belajar membaca Alkitab yang banyak. Jadi mereka itu bukan mahasiswa STT, tapi mereka ada yang kuliah di hukum, tapi mereka punya organisasi itu pelayanan itu luar biasa. Saya ikut organisasi itu hampir 5 tahun. Jadi di situ selama saya juga belajar organisasi itu dan saya ingin melayani Tuhan. Itu organisasi ini juga membantu kita untuk melayani Tuhan. Maka organisasi ini yang kita harus pegang, kita yang harus terlibat dalam organisasi. Dalam organisasi ini juga ketika ketua, bendahara, sekretaris mereka jalan sendiri, tidak mungkin akan berhasil. Ketika mereka yang harus persatuan, mereka yang harus kompakan, maka organisasi itu akan berjalan dengan lancar. Ketika kita membuat organisasi, bukan hanya kita cari keuntungan, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Organisasi ini yang memperkuatkan kita
apabila mereka punya pelayanan yang kurang ini, maka Rasul Paulus ini dia menegaskan bahwa pelayanan yang harus kuat, harus bekerja sama menjadi ringan, nama Tuhan dimuliakan. Langsung saya kesimpulan, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam 1 Korintus ini 14 ayat 40 mengingatkan kita bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan sopan dan teratur. Artinya organisasi membutuhkan kesatuan, setiap anggota harus bekerja sama dengan yang lain. Semua yang dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kita terus berjuang dalam apa yang kita inginkan dalam organisasi kita, hanya berharap kepada Tuhan. Jangan kita jauh dari Tuhan ketika kita berbentuk organisasi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan kita cari keuntungan, bukan kita cari untuk dunia, tetapi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan singkat pada pagi hari ini. Biarlah firman yang harus kita pegang, firman yang harus kita merenungkan setiap pagi dan sore. Demikian kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya minta untuk adik berdiri untuk berdoa bahwa firman Tuhan. Salam. Diberkatilah setiap orang yang mengucapkan firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Amin. Baiklah, saat ini kita akan menyampaikan setiap pokok doa kita. Pokok doa kita yang pertama ialah kita berdoa buat bangsa dan negara. Kedua, kita berdoa buat STT IKSM. Yang ketiga, kita berdoa buat PTSAJ. Yang keempat, kita berdoa buat keluarga kita. Dan yang kelima, kita berdoa buat orang yang di luar sana. Jika ada doa tambahan dari teman-teman kakak-kakak, saya persilakan. Pertama, kita berdoa untuk pertandingan ini, semoga ada kemenangan, sama ada tahap dan tahap kemana itu. Nambah pertemanan. Yang kedua, kita berdoa untuk kita semua yang mungkin keadaan sehat. Yang ketiga, apa itu? Oh iya, untuk ada jika nak musibah, anaknya mengandung di luar nikah, moga bapaknya enggak apa stres. Nama anaknya Nabila. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Shalom. Baik, jika tidak ada lagi, menjadi pokok tambahan kita di pagi hari ini adalah pertama, kita berdoa buat turnamen yang diadakan pada hari ini. Kedua, kita berdoa buat kesehatan kita semua. Dan yang ketiga, kita berdoa buat keluarga
sesuatu kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan yang melimpah untuk kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa hari-hari kami yang ada di dalam Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa penyertaan Tuhan senantiasa menerima kami dan menampung kami Bapa, supaya kami menjadi hamba-hamba yang terbaik di hadapan Engkau. Saat ini Tuhan, menjadi yang kami lebih datang baik membawa daripada hidup bagi kami dalam dulu, tangan Bapa. pengasihan-Mu. Engkau yang tahu Tuhan, Engkau menjamah kami, menolong Engkau kami, tahu cara tegukus kami mengubah Tuhan dengan cara kuasa kami, darah-Mu Bapa. yang kudus. Kami minta Kasih-Mu menolong dan pertolongan menyertai Engkau, Bapa, setiap dan kami berilah Bapa. hikmat Terima kepada kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. ketua-ketua Kami sungguh Bapa, bersyukur supaya tidak dan berterima mengambil kasih keputusan yang buat salah, segala Bapa, sesuatu yang telah Tuhan supaya nyatakan tidak atas kehidupan merugikan kami. satu sama yang lain. Terima kasih Tuhan, dan terima semua kasih. mahasiswa, Bapa. Engkau Saat yang ini tahu Tuhan, kami dalam akan keadaan menyampaikan kami, setiap Bapa. doa-doa, Engkau tahu dalam permohonan setiap kami, situasi biarlah kami, Tuhan Bapa. Roh-Mu yang boleh bekerja Permintaan kami dan Engkau berkenan Bapa, kami Tuhan juga atas berdoa doa untuk kami. pengurus-pengurus. Terima kasih Tuhan, terima Engkau yang kasih Bapa yang melindungi, baik. Engkau memberi Saat ini kesehatan kami kepada berdoa buat bangsa mereka, negara Bapa, kami supaya Indonesia. mereka menjadi Biarlah Tuhan hamba, Engkau yang menjadi menolong dan pelayan yang memberkati bangsa setia kami. kepada Engkau, Kami sungguh Bapa, yakin dan tanpa percaya bahwa pamrih, Bapa, pertolongan Tuhan tanpa sanggup menginginkan imbalan, Bapa. Terima kasih Kami Tuhan, tahu, terima Bapa. kasih Allah yang luar Kami biasa. juga berdoa untuk orang di luar sana, Bapa. Engkau memberkati, Engkau memberi tempat teduh bagi mereka, Bapa, supaya mereka dan kami tetap boleh nyaman, melihat Bapa, kemuliaan dalam keadaan pekerjaan. tidak memiliki rumah, Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam Terima keadaan kasih yang luar tidak biasa. memiliki teduh sama sekali, Saat ini Bapa. juga Tuhan, Engkau kami memberi berdoa penhangat bagi mereka. buat kampus kami STTIK Engkau yang SM memberi Santa Asi pendinginan, dalam setiap pergumulan Engkau yang yang ada, kami menolong berdoa dalam mereka. nama Engkau Yesus berkati Kristus. dalam suatu Bahwa Tuhan hal yang apapun boleh keputusan mereka, memelihara dan Bapa. menolong Engkau mereka. memberkati Terima kasih kesehatan Tuhan. mereka, Bapa, Terima dalam kasih stabilkan Allah yang luar kesehatan biasa. mereka, supaya Kami juga mereka Tuhan bisa melakukan menyerahkan aktivitas dengan terbaik, Bapa, Setiap apapun yang tanpa terjadi, Tuhan. Kami sungguh bersyukur menghadapi dan berterima penyakit kasih yang atas telah segala dalam, sesuatu Bapa. yang telah Tuhan nyatakan. Engkau menyembuhkan penyakit mereka, Engkau angkat Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang luar Bapa. biasa. Dalam nama Tuhan, Nama Tuhan, Engkau seluruh mengangkat berdoa dalam ya Bapa. kudus. Kami juga berdoa untuk pertandingan Kami nanti, juga Tuhan Bapa. berdoa Tuhan Yesus. Engkau memberkati, Engkau PT Santa melindungi, Saksi Jaya dalam supaya setiap tidak pergumulan terjadi dalam kecelakaan nama sama Yesus. sekali, Bapa. Kita berkait Supaya Tuhan, tidak PT yang Santa Saksi Jaya, Tuhan. tidak diinginkan, Apa Bapa. yang terjadi Tuhan, kami percaya Engkau kembali hapuskan, dari Bapa, Yesus. supaya kami tetap tidak Kami juga khawatir Tuhan di sini, memohon Bapa. buat Kami menunggu keluarga besar dengan kami, momen-momen orang tua kami kemenangan, dimanapun Bapa. saat ini Mungkin jatuh. kalau tidak dapat Tuhan, kemenangan, biarlah kami Tuhan mendapatkan Engkau yang menolong, pertemanan jaga yang serta lindungi, jauhkan betapa, dari Bapa. hal-hal yang jahat, Kami hal yang buruk. mendapatkan iman Terima dan kasih iman Tuhan, dalam terima kasih pertemuan, Bapa yang dalam baik. pengalaman, Kami sungguh Bapa. bersyukur dan Pengalaman berterima dalam kasih. menghadapi Karena masalah, Tuhan pengalaman begitu dalam luar biasa, bertanding, Bapa. dari Terima kasih Tuhan. semua dapat pelajaran dari mereka, Bapa. Supaya Saat mereka ini dapat Tuhan, pelajaran. kami berdoa buat Tuhan, kami berdoa setiap kami untuk yang hadir saat ini Tuhan. keluarga Biarlah kami, Tuhan Engkau yang apalagi untuk orang tua kami, Bapa. Engkau melindungi, Engkau memberi kesehatan kepada keluarga kami, Engkau Kami memberi juga Tuhan berdoa kebijaksanaan, Tuhan buat supaya orang-orang di luar sana yang supaya saat berpikir ini lebih berjuang positif Tuhan, lagi, Bapa, untuk supaya lebih kehidupan bersyukur dalam keadaan, lebih orang-orang yang bersyukur dalam mendapat suatu makan yang dan pakaian bahkan tempat tinggal dalam mungkin nama dalam Yesus. keadaan Tuhan kemiskinan kami, pelihara hidup Bapa. mereka. Kami Setiap telah anak yatim berpikir piatu, janda orang dan di luar miskin, sana Tuhan. tidak memiliki apa-apa, Bapa. Setiap orang Tuhan Malah yang kami mengalami tidak kesusahan saat bersyukur, ini, Bapa. bela Tuhan Ajailah Engkau kami menolong supaya dan bersyukur, memberkati, Bapa. Bapa. Terima Supaya kasih menjadi Tuhan. berkat bagimu, Bapa. Supaya kasih. menjadi penopang bagi Kami juga Tuhan supaya berdoa kami memiliki dampak bagi orang lain, Bapa. Supaya kami tanpa hal yang membuat kami pelayanan, Bapa. Supaya kami tidak ada rasa pamrih, Bapa. Pelayanan kami dengan tulus hati, dengan senantiasa kami menyerahkan hidup kami untuk pelayanan, Bapa. Terima kasih Engkau yang tahu, Bapa, isi hati kami. Kami sungguh-sungguh atau tidak, Bapa. Engkau yang tahu, Bapa. Kami Segala sesuatu yang jalani dalam tujuan kami, Bapa.
Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk dosen-dosen kami Bapa. Engkau memberkati dosen-dosen kami, Engkau memberi kesehatan kepada dosen-dosen kami supaya bisa masuk kembali Bapa dalam siap melakukan aktivitas lagi Bapa. Dalam kita bilang Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah dalam segala kesalahan kami Bapa. Dalam yang kami lakukan yang tidak sengaja Bapa maupun sengaja Bapa. Engkau yang mengampuni, Engkau yang setia mengampuni, Engkau tidak gentar Bapa. Engkau tidak hentinya mengampuni kami dalam setiap waktu dan setiap detik Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami Bapa, supaya memberi kesehatan, supaya memberi keberkati kepada mereka Bapa, supaya memiliki hikmah dan ketulusan hati, supaya memiliki kehendak hati Bapa dalam hal yang membuat dalam stabilkanlah pertemanan kami, stabilkanlah persahabatan kami Bapa. Mungkin dalam permasalahan kami tidak bisa menyelesaikan dengan tenang Bapa. Hanya Engkau yang bisa menenangkan kami Bapa. Kami terkadang membawa kami berlebih-lebihan Bapa, menjadikan suatu hal yang membuat kami ke bawah ke hati Bapa. Engkau mengampuni dosa kami, Engkau mengampuni dalam pemikiran negatif kami Bapa, dalam terhadap orang lain Bapa. Engkau siap mengampuni kami. Terpuji nama-Mu, Engkau yang mulia, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari Tuhan. Karena Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Shalom bagi kita semua. Ya, hari ini yang tidak menyebutkan nomor ada 43, jadi tidak perlu dideteksi. Nanti mungkin saya akan deteksi ke kamarnya langsung kalau ada yang tidak ikut piston atau tidak ikut kerja praktis. Pengumumannya adalah ya, karena kemarin itu banyak pimpinan yang telepon tentang asrama. Ya, itu dia. Jadi hari ini pengumumannya adalah mohon kerja praktis pagi dibersihkan semuanya dengan bersih, terutama ruangan chapel, karena ruangan chapel kan lagi hangat diperhatikan. Berhubung ada acara Pak Sesar di tanggal 4 April gitu. Jadi chapel dibenahi dengan segala sesuatunya, mau dicat, mau diperbaiki, bahkan kata Ibu Norma mau dipasang AC, nggak tahu AC sementara atau permanen. Nah, oleh sebab itu Ibu itu akan sering ke sana. Jadi hari ini minta tolong mulai dari chapel
lemari-lemarinya, atas-atasnya, kaca-kacanya, bahkan di belakang sana kamar mandinya yang di luar itu dibersihkan semuanya. Kalau nanti hal itu belum bersih, berarti kita akan kerja praktis ulang atau kerja praktis besar namanya. Ya, di jam yang tidak ditentukan. Mungkin bisa jadi setelah makan atau jam 10 atau jam 9. Ya, maksudnya kalau tidak bersih gitu ya kan, karena kemarin protesnya seperti itu, seperti tidak dibersihkan tempat itu ya. Harapannya itu diperhatikan. Yang kedua adalah mohon diperhatikan kembali, setiap mahasiswa yang mau pergi atau berlibur harap melaporkan di grup atau melaporkan kepada saya secara personal. Nanti akan saya di tag siapa yang pergi berlibur tetapi tidak izin, berarti dia akan masuk ranah. Itu saja pengumumannya. Ada yang mau bertanya? Ada pengumuman? Ya, harapannya semuanya tetap menjaga diri. Semangat berjuang. Semangat berjuang.